Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, baru kali ini saya membaca hasil survei, lembaga survei, ya menenangkan dan sekaligus sesuatu yang baru. Oke. Kenapa Gimana begitu? tuh? Karena selama ini kan lembaga survei dalam survei tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden 2024, itu selalu itu saja nama-namanya. Ya. Tapi ini ada survei dari IPO. ya, yang menempatkan Anies Baswedan sebagai tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi kalau maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Ini sekedar informasi aja nih Kang ya. Ya. Jadi Anies Baswedan itu, ini nama Anies Baswedan itu berada di peringkat pertama, jadi 21,2%. Kemudian nama berikutnya adalah Ganjar Pranowo, ya kan, yang kemarin selalu nomor 1 gitu kan. Ini nomor 2, 18,6%. Kemudian ada Prabowo Subianto. Dan yang menarik adalah munculnya nama AHY ini, gitu loh. Kalau kemarin kan selalu setelah 3 itu ada muncul Ridwan Kamil. Justru di survei ini Ridwan Kamil di bawah setelah AHY. Nah, ini yang membuat saya survei ini menjadi beda gitu loh. Ya semoga saja survei ini bukan survei pesanan ya Kang ya, karena beda sendiri. Ya Kang. Sebelumnya nggak terlalu beda jauh, karena 3 orang itu kan Anies, Ganjar dan Prabowo itu tetap berkutat di 3 besar itu. Hanya beda posisinya saja. Dan tentu saya yakin ini bukan pesanan dari Anies Baswedan, karena Anies nggak punya uang, apalagi relawannya gitu, lebih nggak punya uang lagi. Nah, jadi saya kira dinamika yang terjadi hari ini memang semakin mengarah pada peningkatan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan, didorong dengan berbagai acara yang dia ada di situ, dan itu terekspos publik dengan berbagai kejadian-kejadian yang menarik gitu. Contoh misalkan Pak Anies jalan berdua dengan Pak Jokowi. Itu warga yang teriaknya itu pada nanya-nanyanya Pak Anies. Pak Jokowinya malah nggak ada. Kedatangan di Mandalika juga begitu gitu. Bagaimana seorang Anies Baswedan saat datang ke bandara itu disambut dengan gegap gempita dan nampak natural sekali. Kemudian hanya satu-satunya gubernur dari seluruh gubernur di Indonesia yang datang ke sana yang ketahuan sholat subuh berjamaah dan memberikan tausiah gitu. Mungkin yang lainnya sembunyi-sembunyi itu tausiahnya. Dan berbagai macam lainnya lah, sampai yang terakhir mau bikin pabrik minyak goreng. Nah, mau kolaborasi dengan Ridwan Kamil. Nah, jadi aksi-aksi yang ditunjukkannya itu aksi-aksi yang mengarah pada solusi dari permasalahan yang dialami rakyat hari ini. Jadi saya kira survei tersebut bisa dibilang real gitu. Karena sesuai dengan kondisi yang terjadi belakangan ini. Kan survei itu selalu diindikasikan dengan kejadian-kejadian yang mengiringinya. Nah, berbeda misalkan ketika saya pernah baca juga tuh survei yang memunculkan nomor 1-nya itu Puan Maharani. Saat ketika lembaga survei lainnya menempatkan dia di posisi 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, artinya ini juga ketika kita bicara soal tadi sempat menyinggung Puan gitu kan. Ini malah ada statement kalau tidak salah Puan, ya saya hubungannya dengan Pak Anies baik-baik saja ya kan, nggak ada sesuatu yang bagaimana gitu kan. Apakah ini apa ya? Lemparan-lemparan halus dulu di awal. Pasti begitu. Dan ya melihat fenomena yang terjadi belakangan ini hampir semua memang sudah mulai merapat ke Anies. Nasdem sudah lebih awal, PKS dari awal, Demokrat, P3, saya kira terus mempengaruhi. Jadi termasuk PDIP hari ini gitu. Jadi PDIP pun tidak bisa menutup mata bahwa melihat kondisi real di lapangan, dukungan kepada Anies Baswedan makin lama makin naik terus gitu. Nah, ini memang tadi ketika bicara soal PDIP, kan Puan juga selain tadi mengatakan hubungan dengan Anies Baswedan baik-baik saja, bahkan terlihat akrab gitu kan, terkesan akrab maksud saya,
Bahkan Puan membuka peluang ini untuk duet dengan Anies di 2024 ini. Ya, itulah ya, kan kalau bicara politik itu kan tidak ada kepastian. Ya. Semuanya akan menjadi clear di detik-detik terakhir saja. Tapi kalau bicara track record, kalau bicara pola, maka Anies dan Puan itu tidak ketemu. Ya, kenapa itu? Nah, nggak ketemunya di mana? Dari karakter aja sudah sangat beda jauh. Oke. Tentu bukan harus sama. Wapres cawapres harus ada perbedaan yang di situ kemudian saling melengkapi. Tapi kalau dengan Puan, ini terlalu jomplang gitu. Anies seorang PhD, kalau di Indonesia berarti doktor gitu kan. Kemudian akademisinya bagus, narasinya bagus. Dia bisa memahamkan orang-orang dengan caranya dia berbicara. Kemudian dia fokus bekerja dan menghasilkan karya, mendapatkan prestasi dari mana-mana, bahkan dari internasional gitu. Nah, sedangkan satu lagi Ibu Puan, Mbak Puan, ini saya kira nggak ada prestasinya. Yang dimunculkan blunder dan blunder gitu. Polemik dan polemik gitu. Nah, sehingga ini seperti air dan minyak aja. Ini nggak bisa nyatu gitu. Tapi bukankah ketika PDIP ya kan Puan disandingkan dengan Anies Baswedan, paling tidak kan mesin politiknya kuat itu kan, PDIP gitu. Itu pertama. Terus kemudian juga mungkin Puan suruh belajar dulu sama Anies gitu kan, sehingga kedepannya kan ada pengalaman yang lebih baik lah gitu kan. Ya, pengalaman di berbagai pilkada itu menunjukkan kekuatan basis masanya PDIP itu tidak berbanding lurus dengan keterpilihan pemimpinnya. Anggaplah misalkan di Jawa Timur misalkan yang cukup kuat. Yang terpilihnya bukan dari PDIP. Artinya jagoannya PDIP kalah. Jawa Barat juga sama. Nggak kurang besar gimana PDIP di Jawa Barat. Tapi berkali-kali berperiode-periode pemimpinnya tidak pernah dari PDIP. Nah, jadi suara besar tidak berbanding lurus dengan keterpilihan Pilpres. Saya kira ini kesempatan bagus untuk para relawan Anies Baswedan. Bahwa Anies Baswedan itu bisa mendapatkan dukungan suara bahkan dari PDIP sendiri. Sebenarnya begitu gitu. Ya, ini kan jadi semacam connecting the dot gitu, Kang. Misalkan contoh kenapa saya bilang connecting the dot. PDIP sangat menolak keras ya kan wacana pemilu di tunda ya kan. Terlebih Pilpres 3 periode gitu kan. Sehingga ini menjadi ada semacam keterkaitan gitu loh, sampai akhirnya mengerucut gitu loh. Apakah PDIP sudah melihat dari kemarin-kemarin bahwa sosok Anies Baswedan ini nih yang harus dijaga gitu kan, dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain gitu kan, bahkan kelas Prabowo sendiri gitu kan. Ya pasti begitu. Buktinya apa? Itu Puan bicara seperti tadi itu pasti itu sudah terkonsep sejak awal oleh tim ahli di belakangnya. Sekarang mulai bicara tentang kedekatannya dengan Anies Baswedan misalnya, untuk membuka ruang-ruang irisan-irisan yang bisa dilakukan bersama dengan Anies Baswedan. Ini bisa jadi besok lusa atau minggu depan dan bulan depan ini kan ada aksi-aksi bersama antara Anies Baswedan dan Puan Maharani. Bisa jadi gitu. Jadi dijahit gitu ya. Dijahit oleh timnya yang ahli-ahli itu. Tapi lagi-lagi begitu. Walaupun anggaplah sama-sama menolak 3 periode, sama-sama menolak tunda pemilu, tapi kan tetap pendukungnya berbeda. Jadi pendukung Puan atau Ganjar itu berbeda dengan pendukung Anies Baswedan. Kalau pendukung Puan dan Ganjar saya kira masih ada irisan itu. Nah, ini berbeda. Ini bukan bicara pendukung PDIP ya, pendukung, karena tadi bicara partai dengan bicara sosok itu berbeda. Makanya saya bilang tadi minyak dan tanah. Kalau andai saja gitu, kemudian ini dipaksakan bertemu Puan dan Anies, ini para pendukung Anies saya kira lebih dari 70% meninggalkan Anies Baswedan. Oh gitu, Kang. Seperti juga sekitar 70% pendukung Prabowo Sandi sekarang berbalik menjadi tidak menyukai Prabowo dan Anies. Kenapa? Karena beda karakter tadi. Ya beda karakter, beda artinya Anies Baswedan beda positioning kan. Positioningnya kan waktu itu jelas tuh. Prabowo Sandi itu dia mengakomodir para ulama, habaib dan kepentingan Islam.
Sedangkan di sini walaupun ada ulama, tapi tidak gitu. Terkesannya begitulah. Nah, jadi ketika berbalik arah Prabowo Sandi, ini sih tetap saja kuat di sini. Ini orang-orang Islam kanan lah, kurang lebih istilahnya begitu. Nah, sedangkan Anies Baswedan datang dari Islam tengah. Anies Baswedan datang dari seorang tokoh tengah lah ya. Tokoh mantan rektor gitu kan, yang memahami dunia pendidikan, yang berpengalaman mengelola provinsi, dekat dengan ulama dan habaib, tapi juga dekat dengan para pendeta dan biksu dan sebagainya gitu. Artinya pilihan umat Islam kanan yang kemarin-kemarin itu saya yakin 99% ini beralih ke Anies Baswedan gitu. Sedangkan Puan Ganjar itu ada di seberang sana, jauh gitu. Berarti Anies harus hati-hati dong ya memilih calon partnernya. Atau mungkin bisa jadi kalau disandingkan dengan AHY malah lebih kuat ya. Oh iya, pasti itu. Karena AHY bisa jadi lebih kepada pasar milenial mungkin. Ya, jadi kan menariknya kan begitu. Kalau Demokrat ini sudah mencitrakan partainya dari mungkin sekitar 5 tahun terakhir sebagai partai nasionalis religius gitu. Jadi partai tengah ke kanan sedikit gitulah gitu. Anies orang kanan yang agak ke tengah gitu. Jadi ketemu irisannya di tengah gitu. Yang paling realistis memang Anies AHY. Dengan suara Demokrat, kemudian Aniesnya sendiri didukung oleh PKS dan Nasdem misalkan. Kan PKS dan Nasdem itu sudah terbiasa mendukung bukan dari kadernya sendiri. Jadi sudah pengalaman, sudah legowo lah gitu. Kalau Demokrat kan belum. Makanya kan kemarin juga abstain, dia nggak pilih Prabowo, nggak pilih Jokowi.